Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, hadratal kiram yang kami hormati, para alim, para ulama, para ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, siang hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalani ibadah puasa, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berpuasa dan juga melaksanakan ibadah sholat. Maka dari itu mari kita dawamkan basahi lisan kita senantiasa setiap harinya, seusai melaksanakan kebaikan-kebaikan apapun, jangan lupakan untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tidak terlepas dari apa maunya Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas insyaallah dengan tuntas bab tentang ikhlas atau tentang niat. Bagaimana niat itu memiliki peran yang sangat penting dalam setiap amal ibadah kita. Kita tahu tujuan niat itu sesungguhnya yang pertama untuk memurnikan ibadah kita, kalau ibadah kita itu semata-mata lillahi ta'ala. Bukankah ketika sholat kita selalu mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadirin sekalian, tujuan daripada niat itu adalah untuk bisa membedakan mana ibadah yang wajib, mana ibadah yang sunnah, mana yang bernilai ibadah, mana yang tidak ada nilai ibadah sama sekali. Di satu sisi makan mungkin tidak ada nilai ibadahnya sama sekali, tapi kalau itu diniati dengan baik maka bisa dinilai sebagai ibadah. Ya kalau makan seperti biasa nanti waktu buka puasa, ya makan saja sekedar makan. Tapi kalau makannya itu sesuai dengan doa yang kita baca, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Jadi mensyukuri nikmat Allah. Kita berbuka puasa tujuannya juga supaya mendapatkan kekuatan. Artinya setelah mendapatkan kekuatan kita jadi semangat lagi ibadah. Nah harusnya seperti itu, bukan malah sebaliknya. Habis makan semuanya dihabisin, giliran sholat tarawih, aduh, lemes malah jadinya. Nah ini kan malah kebalik ini. Tujuannya Allah kasih rizki yang pertama supaya kita bisa bersyukur kepada Allah, yang kedua adalah supaya menjadi takwiyah, kekuatan untuk tubuh kita supaya semangat lagi beribadah. Nah, jangan sampai dibalik, makan malah justru membuat kita semakin malas beribadah atau bahkan semakin jauh dari Allah. Itu. Makanya kan sunnahnya Nabi itu kan berbuka dengan yang manisnya. Yang manis itu maksudnya dalam hadis itu ya tamer, yaitu kurma. Maka anjurannya itu ketika azan berkumandang atau sudah dipastikan waktu maghrib sudah masuk, maka takjilul fitri, segera berbuka puasa. Berbuka puasa dengan apa? Dengan kurma. Jadi habis makan satu kurma, barulah kemudian berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Anjurannya seperti itu. Mungkin kebanyakan doanya sebelum buka biasanya. Ayo doa bersama Allahumma laka sumtu ya. Sebelum buka. Padahal yang sunnah, walaupun seperti tadi gak masalah, sebelum buka udah doa duluan gak masalah. Tapi yang sunnahnya sebagaimana dalam kitab Fathul Mu'in itu,
Sunnahnya itu adalah akibal fitri, setelah buka puasa bacalah doa Allahumma lakasumtu ila akhirih. Seperti itu anjurannya. Ya, kita kembalikan lagi kepada bagaimana tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu pentingnya niat seperti itu, hadirin sekalian. Maka niat juga bisa menjadi tekad, itikad kuat seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam hadis kemarin disampaikan, kalau kemudian seseorang tidak mampu melakukan amal perbuatan tersebut karena ada uzur, maka Allah sudah catat satu kebaikan karena niat baiknya. Dari kantor tadi sudah niat mau jamaah, udah niat mau berjamaah, karena kerjaan belum selesai. Setelah menuntaskan pekerjaan sampai di musola, sampai di tempat ini jamaahnya udah selesai, maka Allah catat niat baik kita yang berniat berjamaah walaupun kita tidak sholat berjamaah. Nah, banyak hal lagi yang kita bahas, hal-hal yang penting yang menyangkut tentang niat dalam setiap ibadah. Nah, selanjutnya kita akan membahas babut taubati, tentang taubat. Ini sesuai dengan momen kita di bulan Ramadan ini, karena pernah suatu ketika Nabi itu ketika mau khutbah naik ke anak tangga mimbar beliau, setiap naik satu tangga beliau bilang amin. Naik lagi tangga kedua beliau bilang amin. Naik lagi tangga ketiga beliau bilang amin. Nah, sahabat yang ada di barisan saf paling depan yang mendengar Rasulullah kok bilang amin setiap naik tangga, seusai khutbah, seusai sholat, kemudian ditanyakan, wahai Rasul, kenapa tadi engkau mengucapkan amin setiap naik tangga mimbarmu? Nah, salah satu alasan yang disampaikan oleh Rasul, tadi malaikat Jibril mengatakan, celakalah orang yang sempat beribadah atau sempat hidup di bulan suci Ramadan, tapi ternyata seusai Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Itu diaminkan oleh Rasulullah. Jadi orang-orang yang menyia-nyiakan bulan suci Ramadan. Oke, penting kenapa kita ini adalah kullu bani Adam khotta'un. Setiap manusia anak keturunan Nabi Adam itu semuanya tidak lepas yang namanya dari kesalahan. Bahkan ketika puasa pun kadang kita melakukan perbuatan dosa. Wa khairul khotta'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang membuat kesalahan adalah mereka yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ulama itu pernah mengatakan at-taubatu wajibun min kulli dzambin. Taubat itu hukumnya wajib kita lakukan taubat dari setiap dosa yang kita lakukan. Jadi bahasanya mingkuli zambin. Jadi setiap melakukan satu kesalahan besar ataupun kecil, kita diwajibkan yang namanya bertaubat, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Fa in kana al-ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha salasatu syurutin. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi supaya taubat kita diterima oleh Allah. Artinya dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah. Kalau dosa yang kita lakukan ini menyangkut hak Allah, bukan hak manusia. Apa yang pertama? Ayyukli'a 'anil ma'siyah. Segera untuk menjauhkan diri kita, melepaskan diri kita dari perbuatan maksiat. Ya, kita melakukan maksiat, segera taubat, langsung cabut diri kita, hindari diri kita dari melakukan perbuatan maksiat tersebut. Wong kadang hadirin sekalian mau berangkat ke masjid aja godaannya ada. Ya mohon maaf itu, panjenengan misalnya jarak masjidnya lumayan, naik sepeda motor sampai di lampu merah, lagi puasa, niatnya mau berangkat ke masjid sholat berjamaah, lah kok di depannya ada, mohon maaf, orang yang auratnya terbuka. Ini padahal mau berbuat baik, lepas di depan saya gitu loh gitu. Dilihat ya dosa, nggak dilihat juga gimana, harus bagaimana gitu ya, gitu. Serba dilema gitu akhirnya gitu. Ya segera dicabut itu, alihkan pandangan kita gitu. Alihkan pandangan kita. Ya memang ada yang mengatakan pandangan yang pertama rezeki gitu, yang kedua musibah hadirin sekalian itu.
bukan lagi jadi rezeki gitu. Kalau pandangan pertama ndak merem gitu misalnya terus-terusan gimana apa masih rezeki gitu. Nah, itu akal-akalannya orang aja itu. Yang kedua, syarat yang kedua, ayan dama ala fi'liha. Jadi mayan damu ayan dama ala fi'liha. Menyesali perbuatan maksiat tersebut. Menyesali perbuatan maksiat. Memang syaratnya taubat itu yang paling utama, mu'zamut taubah, sebagian besar aktivitas taubat yang kita lakukan adalah adanya rasa penyesalan dalam diri kita karena sudah melakukan perbuatan maksiat. Yang ketiga, ayya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Berkomitmen, bertekad kuat untuk tidak kembali lagi melakukan perbuatan tersebut. Itu. Makanya kelihatan oleh Allah hatinya hamba yang benar-benar taubat dan yang benar-benar yang taubatnya gak sungguh-sungguh itu kelihatan oleh Allah gitu. Kalau taubatnya sungguh-sungguh maka hatinya juga akan bertekad kuat untuk tidak kembali melakukan perbuatan tersebut. Tidak mau lagi terjerumus dalam tindakan atau dalam lubang yang sama. Nah, ini semaksimal mungkin dilakukan. Tidak mau terjerumus kembali gitu. Nah beda kalau setengah-setengah gitu. Kalau setengah-setengah bisa lakukan maksiat, ya Allah, astagfirullah gitu. Besoknya lagi gitu. Udah sungguh-sungguh itu kelihatan gitu. Ya itu alamatnya kalau kembali lagi berarti taubatnya belum diterima oleh Allah. Tapi mendingan seperti itu. Habis maksiat langsung mengucapkan istighfar, langsung taubat kepada Allah walaupun taubat kita di mata Allah itu belum sungguh-sungguh, daripada tidak sama sekali. Nah, ini saya teringat dengan perkataan Imam Sahal dalam kitab Al-Minah Husaniyah, siru ilallah walau makasir. Teruslah berjalan kepada Allah meskipun kita berjalan kepada Allah dengan cara terpincang-pincang atau bahkan sampai ngesot-ngesot. Pada akhirnya orang yang berjalan seperti itu tuh akan sampai juga kepada Allah walaupun jaraknya mungkin cukup lama, jarak yang harus ditempuh. Waktunya mungkin cukup lama, tapi dia akan sampai juga semakin dekat kepada Allah. Nah, sama seperti halnya tadi, masih suka melakukan satu kemaksiatan tertentu, tapi setiap melakukan kemaksiatan dia tidak akan pernah lepaskan dirinya untuk dilanjutkan dengan amal soleh atau taubat. Nah itulah yang dikatakan Nabi, wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi ikutkan setiap habis melakukan perbuatan baik, susuli dengan amal soleh. Itu. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Insyaallah tamhuha. Kebaikan yang kita lakukan setelahnya itu bisa menghapus dosa yang tadi kita lakukan. Nah, habis melakukan perbuatan dosa, jangan lupa habis itu langsung dilanjutkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Mohon ampun kepada Allah. Ya walaupun mungkin di mata Allah taubat kita ini masih setengah-setengah. Karena kenapa? Kalau ada kesempatan mau dilakukan lagi Pak Ustaz gitu. Nah, walaupun setengah-setengah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Nah, itu 3 syarat yang harus dipenuhi. Taubat seseorang dinyatakan sah kalau 3 syarat taubat itu terpenuhi. Ini kalau dosanya menyangkut hak Allah. Menyangkut hak Allah. Ada dosa yang menyangkut kewajiban. Nah, ini sering saya sampaikan, meninggalkan kewajiban. Maka ditambah di samping hal-hal yang tadi juga harus dilakukan yang harus dilakukan qadha, mengganti kewajiban yang pernah kita tinggalkan. Ya tadi gak sholat subuh misalnya kesiangan habis sahur tidur. Bangun-bangun ternyata jam 7 pagi. Persiapan mau berangkat kerja. Ingat jam 7 pagi ketika bangun kalau kita tadi gak sholat subuh. Bablas habis sahur tidur, bangun-bangun jam 7 gak sholat subuh. Ketika itu juga langsung kita sholat subuh. Langsung sholat subuh. Ya ingatnya tadi misalnya habis sholat zuhur baru ingat assalamualaikum ingat, oh iya tadi gak sholat subuh. Langsung ketika itu juga sholat subuh. Gak perlu nunggu
subuh besoknya. Ustadz, saya besok subuhnya 2 kali dah. Subuh yang sekarang sama yang kemarin gitu. Lah pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin umur kita tuh masih sampai subuh besok? Nggak ada. Sementara kewajibannya sekarang, karena tidak ada yang menjamin, segera dilaksanakan. Ya puasa juga begitu. Kalau puasa ditinggalkan maka harus diqodho. Kalau puasa ditinggalkan harus diqodho. Siapapun itu, laki-laki ataupun perempuan, baik perempuan yang sedang halangan, sedang menstruasi juga harus qodho puasanya. Apalagi laki-laki gak punya halangan kecuali karena sakit gitu. Nggak ada sakit, nggak ada apa-apa, tahu-tahu mokel gitu. Wah, ini kayaknya pengen head ini kayaknya ini. Nah ini. Gitu. Memang kadang ada yang tanya ke saya, Ustadz, katanya Nabi setan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Tapi kenapa kok banyak yang masih mokel Pak Ustadz itu? Banyak aja yang masih gak puasa gitu, sembunyi-sembunyi batalin puasanya. Banyak juga bahkan di bulan Ramadan gak sholat gitu. Katanya setan dibelenggu, katanya setan dipenjara selama di bulan Ramadan. Itu Nabi memang mengatakan seperti itu. Suffidatis syayatin, atau dalam redaksi lain watughallu fihi syayatin. Setan-setan itu dibelenggu selama di bulan Ramadan. Nah, kalaupun misalkan setan benar-benar dibelenggu, tidak menggoda manusia selama bulan Ramadan, tapi godaan hawa nafsu kita itu yang berat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Karena kenapa? Bayangkan, setan itu hanya dibelenggu selama 1 bulan. Tapi 11 bulan berikutnya, setan itu menggoda manusia, bahkan mendidik hawa nafsu kita, pikiran kita untuk tunduk kepada hawa nafsu yang jelek-jelek. Makanya orang yang terbiasa mungkin, mohon maaf, biasa meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah, berhasil digoda oleh setan meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah. Jangan heran kalau di bulan Ramadan juga seperti itu, lalai dengan kewajiban Allah. Terlepas urusan puasa ataupun sholat, lalai. Karena kenapa? Sudah 11 bulan dididik oleh setan. Gitu. Makanya sebisa mungkin kita hindari. Jadi kalau dosa yang kita lakukan menyangkut kewajiban kepada Allah, maka kewajiban kepada Allah itu harus kita qodho, harus kita tunaikan. Itu tambahannya. Wa in kanat al-ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fa syurutuha arba'atun. Nah, bagaimana kalau dosa atau kemaksiatan itu menyangkut hubungan dengan sesama manusia? Maka syarat yang 3 itu harus terpenuhi juga. Kita putuskan diri kita untuk tidak melakukan kemaksiatan, kita menyesali perbuatan dosa tersebut dan bertekad tidak mengulanginya kembali, dan ditambahkan wa ayyabra min haqqi sahibiha, membebaskan diri dari hak teman kita. Misalnya fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi. Kalau yang kita ambil itu adalah barang milik orang lain, maka Allah tidak ampuni dosa kita sampai kita mengembalikan barang yang bukan menjadi hak milik kita. Itu. Ambil sesuatu yang bukan menjadi hak milik kita. Apakah cukup hanya dengan beristighfar? Tidak. Apakah cukup dengan kita bayar zakat? Katanya zakat membersihkan harta kita, Pak Ustadz. Kalau udah korupsi banyak, boleh nggak dizakatin bersih harta kita? Nggak bisa. Karena kenapa? Ini menyangkut dengan hak sesama manusia. Harus kita kembalikan kepada pemiliknya. Baru diampuni dosanya. Baru tuntas urusan kita dengan Allah. Wa in kanat hadda qadbin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwahu. Nah, ini dicontohkan bagaimana had qadzaf. Qadzaf itu nuduh orang zina. Qadzaf. Jadi orang berzina itu kan ada yang disebut, kalau dalam Islam itu ada yang disebut zina muhson, ada ghairu muhson. Kalau yang melakukan perbuatan zina itu tidak punya hubungan suami istri yang sah, pasangan yang sah, maka zina yang dilakukan disebut zina ghairu muhson. Nah, sanksinya itu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dijilid atau dicambuk 100 kali. 100 kali. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya, dalam Al-Qur'an. Nah, ini yang masih diberlakukan
Ini yang masih diberlakukan di Aceh sana. Jadi di Aceh masih diberlakukan, katanya sih masih diberlakukan dalam hukum syariah Aceh. Oh, baterainya itu. Nah, lanjut ya. Nah, ini yang masih diberlakukan di dalam hukum syariah Aceh. Jadi yang ketahuan melakukan perzinahan dengan bukti-bukti yang jelas, maka sanksinya dicambuk. Di depan umum dicambuknya. Nah, kedua ada yang disebut dengan zina muhson. Berarti sebaliknya, mereka yang punya hubungan sah, sudah punya jalan yang halal untuk melampiaskan hawa nafsunya, tapi tidak disalurkan kepada jalan yang halal, malah memilih untuk melakukan perzinahan. Maka dalam hadis Nabi, bahkan dalam Al-Quran, sanksinya adalah dirajam. Ini dulu ya, di Indonesia udah nggak dipakai itu. Maka sanksinya adalah dirajam. Dirajam itu badannya ditanam, tanah ditanam, kemudian disisakan kepalanya. Oleh masyarakat sekitar dilempari batu sampai mati. Itu sanksinya orang yang melakukan zina ghairu muhson. Lah karena dampaknya besar, sanksi perzinahan itu besar, orang itu nggak boleh kemudian sembarang menuduh orang lain melakukan perzinahan. Kalau tidak mendatangkan 4 orang saksi. Jadi harus 4 orang saksi. Yang 4 orang saksi ini sama-sama melihat dengan jelas semuanya. Mohon maaf, kelamin yang laki-laki sama yang perempuan itu dilihat dengan jelas kalau itu benar-benar zina masuk. Gitu. Jadi syaratnya juga ketat gitu. Karena kenapa? Dampak perzinahan itu sanksinya berat, maka orang yang menuduh zina itu tidak boleh sembarangan menuduh, harus ada bukti-bukti yang jelas. Nah, kalau kemudian ada orang yang melakukan tuduhan perzinahan kepada orang lain dan ternyata dia tidak bisa mendatangkan bukti, maka sanksinya adalah had qadzaf. Sanksinya had qadzaf. Jadi dihukum juga gitu. Dihukumnya berapa kali? Dijilid sebanyak samani jaldah 80 kali. Dan selamanya persaksian orang yang berbohong tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Selamanya. Nah, kalau ternyata suami yang menuduh perzinahan, yang menuduh zina kepada istrinya, ada seorang suami misalnya, atau sebaliknya, istri kepada suaminya, menuduh zina pasangannya. Suami menuduh zina istrinya telah melakukan perbuatan serong. Ketika ditanyakan buktinya mana? Saya gak punya bukti. Cuman saya yang melihat, wahai gitu. Jadi dulu sahabat seperti itu, cuman saya yang melihat wahai Rasul gitu. Cuman saya yang melihat. Nah, ini kalau misalkan kemudian siang perempuan mengaku, maka dia terkena hukuman had zina, hukuman zina. Tapi kalau yang ternyata perempuan juga tidak mengaku, saya tidak mengaku, akhirnya dua-duanya supaya yang perempuan ini terlepas dari hukuman sanksi zina dan yang laki suaminya ini terlepas dari hukuman tuduhan zina yang salah atau palsu, maka dua-duanya ini sama-sama bersumpah. Itulah yang disebut dalam fikih itu dengan sumpah li'an, sumpah laknat. Jadi mengatakan 4 kali, asyhadu billah, aku bersaksi kepada Allah, kata yang suami, bahwa apa yang aku tuduhkan kepada istriku itu adalah benar. Itu dilakukan 4 kali. Nah, sudah 4 kali hakim ngasih nasihat gitu. Kalau kamu bohong ini dosanya besar sekali gitu. Ya, saya nggak bohong hakim. Ya sudah, lanjutkan sumpah yang kelima. Dan aku bersaksi kalau seandainya aku berbohong, maka aku siap dilaknat oleh Allah. Nah, yang perempuan ditanya lagi, siap bersumpah li'an? Gitu. Kalau nggak siap bersumpah li'an, ya berarti kamu benar melakukan perzinahan gitu. Kalau merasa tidak melakukan perzinahan, ya silahkan melakukan sumpah li'an. Ya, sumpah li'annya ya sebaliknya, saya bersaksi bahwa apa yang dituduhkan kepada saya itu tidak benar. Itu dibacakan 4 kali. Kemudian yang kelima, kalau misalkan itu benar, saya siap dilaknat oleh Allah. Maka secara otomatis hakim secara otomatis langsung memisahkan keduanya. Hubungan pernikahannya selesai. Hubungan pernikahannya selesai, bahkan tidak boleh menikah lagi selamanya. Tidak boleh melakukan pernikahan lagi selamanya. Walaupun misalkan yang perempuan nikah lagi, kemudian
udah berhubungan badan sama suaminya yang baru, kemudian dia diceraikan oleh suaminya yang baru. Ini kan sebenarnya ibaratkan seperti muhalil suami yang baru itu. Apakah dia boleh menikah lagi? Nggak boleh. Karena kenapa? Sudah melakukan sumpah li'an, laknat seperti itu. Nah, kalau misalkan tuduhan zina seperti itu, ini kan semacam fitnah. Melakukan fitnah, menuduh orang telah melakukan perzinahan, maka nahuminhu. Kalau kita pengen terbebas dari dosa fitnah seperti ini, maka nahuminhu, silahkan perkenankan dirimu untuk menerima sanksi. Seperti tadi, sanksinya adalah dijilid sebanyak 80 kali. Autolaba afwahu, atau kamu minta maaf, minta keikhlasan dari orang yang sudah kau tuduh berzina. Itu mekanisme bertaubat kalau misalkan ini menyangkut dengan hubungan atau menyangkut dengan hubungan sesama manusia. Allah tidak menuntaskan dosa kita sampai kita menuntaskan urusan kita dengan orang yang sudah kita zolimi. Maka dalam hadis Nabi itu pernah menyampaikan bahwa nanti di hari kiamat jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang bangkrut. Ketika ditanya kepada Nabi, wahai Nabi, siapa orang yang bangkrut itu? Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa zakatin bisyamin bisolatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut dari umatku di hari kiamat nanti, kata Nabi, adalah mereka yang datang menghadap kepada Allah dengan bangganya membawa amal ibadah sholat mereka, bawa amal ibadah puasa, zakat, sedekah, banyak amal ibadah yang dilakukan. Tapi wayati qad syatama hadza, tapi dulu semasa hidup di dunia dia suka mencaci maki orang lain. Wa akala mala hadza, dia suka makan harta yang bukan milik orang lain. Wa qazafa hadza, dia suka memfitnah orang lain. Wa daraba hadza, dia suka memukul orang lain. Selama tidak mendapatkan permintaan maaf, maka sama saja kita sedang memberikan atau mentransfer pahala-pahala ibadah kita kepada orang yang sudah kita zolimi. Nah, kalau ternyata dosa-dosa kita tidak tercukupi, ditutupi dengan amal ibadah kita, maka dosa-dosa orang yang sudah kita zolimi, orang yang sudah kita jahati, itu akan diberikan kepada kita. Amal ibadah habis, tapi dosa makin bertambah. Itu orang yang bangkrut nanti di hari kiamat, kata Nabi. Nah, ini kita jauhi hadirin sekalian. Makanya di bulan Ramadan nanti, di akhir Ramadan, kita harus sama-sama saling memaafkan. Ciri orang yang bertakwa itu wal afina anin nas, adalah saling memaafkan kepada sesama manusia. Dalam Al-Quran Allah berfirman, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertubu dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar supaya kalian beruntung. Jadi ciri orang yang beriman itu adalah mau bertaubat setiap melakukan kesalahan. Dalam ayat yang lain, istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi, mintalah ampun kepada Allah, summa tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh, berkomitmen tidak akan mengulanginya kembali. Karena kenapa? Orang yang taubat itu sangat dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina. Jadi redaksinya pakai tawwabin. Tawwabin itu artinya sering bertaubat. Setiap melakukan kesalahan pasti bertaubat. Lakukan kesalahan lagi selalu diselingi atau diakhiri dengan taubat, astagfirullah. Mohon ampun kepada Allah jika dosanya menyangkut hubungan dengan Allah. Makanya hadirin sekalian, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan cara kita supaya kita bisa menjadi hamba Allah yang semakin dekat dan taubatnya diterima. Yang pertama ya muhasabah diri. Muhasabah diri ya evaluasi diri. Kalau kita ini banyak salahnya, jangan terlalu disibukkan menilai orang lain, mencari kesalahan orang lain. Orang yang muhasabah diri akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Ketika kita ada pikiran selalu merasa diawasi oleh Allah, Allah Maha melihat,
apapun yang kita lakukan, baik dilihat oleh orang banyak ataupun tidak, Allah pasti melihat, maka dia akan hati-hati dalam bertindak. Setidaknya ketika dia terjerumus dalam perbuatan dosa, dia langsung ingat bahwa Allah tadi melihat dosa yang kita lakukan. Maka pasti akan segera bertaubat. Yang kedua adalah mengikuti Rasulullah. Ikut apa tuntunan Rasulullah. Rasulullah itu kalau dalam hadis, setiap harinya beristighfar gak kurang dari 70 kali. Nabi Muhammad yang sudah dijamin masuk surga. Tidak kurang istighfar itu sebanyak minimal 70 kali. Minimal 70 kali. Apalagi kita hadirin sekalian. Maka ikuti Rasulullah. Nah, orang yang cinta kepada Rasulullah maka digolongkan sebagai keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini ada pertanyaan hadirin sekalian? Iya. Ini kebetulan manusia aja ya semua. Iya. Setelah kita berbuat dosa, kita bertaubat, itu masya Allah kita mempertahankan bagaimana kita mempertahankan keimanan, berdosa lagi, tobat lagi. Nah, ada nggak dalam suatu hadis seperti apa? Nantinya dihisab gimana? Apakah tetap dimasukkan ke neraka dulu? Terus mendapat rahmat Allah masuk surga atau seperti apa? Ya, yang pasti seperti ini. Nanti di belakang itu ada hadis sangat panjang sekali. Nabi cerita bagaimana ada orang dosanya itu banyak sekali, bunuh orang itu sampai 99. Jadi dosanya banyak sekali. Tapi lagi-lagi kita kembalikan bahwa ampunan Allah dan kita mendapatkan surga itu semua adalah rahmat Allah, bukan karena amal ibadah kita. Gitu. Amal ibadah kita gitu mungkin hanya sampai di ketika kita dihisab nanti. Apakah amal ibadah kita lebih banyak kemudian lebih berat timbangannya daripada dosa-dosa kita. Nah, tugas kita adalah sekarang kita jalani adalah kita abdikan diri kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hindari maksiat semaksimal mungkin karena itu pesan takwa yang sering disampaikan khotib Jumat setiap kali mau berkhutbah. Khotib Jumat itu wajib menyampaikan pesan takwa. Ayo bertakwa. Artinya apa? Jauhi segala perbuatan dosa, lakukan perintah-perintah Allah. Nah, tugas kita itu di sana. Nah, persoalan nanti apakah kita ditempatkan di neraka atau di surganya Allah, itu semuanya keputusan Allah. Bahkan kalaupun kita hitung-hitungan kan berarti sama saja kita mengandalkan amal ibadah kita. Jadi senantiasa mohon ampun kepada Allah. Makanya ada satu istighfar yang pernah diajarkan Rasulullah. Ini kalau nggak salah diriwayatkan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Mohon maaf kalau salah gitu riwayatnya. Jadi istighfar atau yang dikenal dengan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa bu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata yang terakhir, faghfirli, ampuni aku karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali hanya Engkau ya Allah. Itu Sayyidul Istighfar. Sayyid itu artinya raja. Rajanya lafaz istighfar yang pernah diajarkan Rasulullah. Kata Nabi, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini di pagi hari, kemudian ternyata di pagi dan sore hari, kalau dia baca pagi hari, kemudian dia meninggal di jarak antara pagi sampai sore, maka dia pasti masuk surga. Kata Nabi. Dia digolongkan sebagai ahli surga. Kalau dia baca di sore hari, ternyata malamnya meninggal, jarak antara sore dengan pagi, maka dia pun akan digolongkan sebagai ahli surga. Ini Sayyidul Istighfar ini, bisa diamalkan. Baca satu kali saja cukup, setiap pagi dan sore hari. Nah, ini kan membuktikan bahwa rahmatnya Allah ini luas sekali. Banyak cara yang bisa kita lakukan
untuk mendapatkan rahmat Allah. Di samping melaksanakan kewajiban, ada amal-amal soleh lainnya yang justru bisa menarik diri kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu Pak ya. Ada lagi Bapak? Ya. Kalau mubahalah itu sama dengan saling sumpah itu ya? Iya, saling sumpah. Sama ya, mubahalah ya? Iya, saling sumpah. Gitu. Ya, saya dijauhin lah mubahalah gitu ya, gitu. Gitu. Ada lagi Bapak? Cukup. Cukup ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini kita bahas tentang taubat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah minat tawabin, yang suka bertaubat berapapun banyak dosa yang kita lakukan. Karena kenapa? Ketika kita meyakini bahwa dosa kita banyak, maka kita pun harus meyakini bahwa ampunan Allah lebih besar. Ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang bertaubat, hamba-hamba Allah yang senantiasa melakukan ibadah, istiqamah beribadah kepada Allah, menjauhi segala sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Dan mudah-mudahan di puasa bulan Ramadan pada tahun ini, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.